welcome back to Terlibat Podcast, podcastnya Honda People Sumut. Wah, keren banget ya teman-teman. Kemarin kita sempat melakukan podcast juga, dan podcast kita kemarin bareng dengan Awi Coffee ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga. Dan tamu ini dari internal kita sendiri dan sudah membanggakan nama Indago di kancah nasional. Siapa lagi kalau bukan Pak Sabri? Ya, Pak Sabri keren banget ya, sudah berkarir dan sudah nyampe ke nasional juga. Pak, kita hari ini ngobrol-ngobrol dikit boleh ya? Nah, kita akan ngobrol banyak soal keseharian Bapak. Kita akan banyak ngobrol soal kontes dan juga nanti kita akan membahas lebih di dalam terkait engagement Bapak sama konsumen-konsumen nantinya. Siap. Ya, Pak Sabri gugup kira-kira? Enggak lah ya, udah biasa ngobrol soalnya. Ya, senasional juga Pak Sabri ini udah dikenal orang loh gitu ya, udah dikenal deliveryman senasional. Keren banget Pak Sabri. Pak Sabri, kita mulai dulu dari Pak Sabrinya boleh ya? Iya, siap. Pak Sabri, pertama kali masuk Honda itu kapan? Saya pertama kali masuk Honda itu tahun 2015, tepatnya di 6 Oktober 6 Oktober ya, 2015. 15. Oke, udah cukup lama ya Pak ya, lebih kurang 9 tahun. 9 tahun. Iya. Keren banget. Iya. Pak Sabri sebelum masuk Honda itu kesibukannya apa? Saya ini dulu pernah kerja di satu supermarket terkenal di Medan ketika itu. Ya, namun perusahaan itu tutup. Ya, jadi di tahun 2015 itu tepatnya di bulan Mei, saya di PHK di perusahaan itu karena perusahaan itu sudah selesai, sudah tutup. Oke. Iya. Berarti kena pemutusan hubungan kerja Iya. karena memang perusahaannya yang tutup ya? Iya. Oke. Setelah itu kira-kira pekerjaan apa lagi yang sudah pernah ditekunin Pak Sabri? Kalau yang formal itu, kalau keseharian saya biasa karena kebetulan saya basicnya agama, saya mungkin kalau orang Medan tuh ngajar-ngajar ngaji lah, bahasa seperti itulah kalau besar orang Medan gitu. Jadi keseharian saya mungkin di sore hari sampai malam gitu kan, banyak gitu kalau di hari-hari biasa seperti itu. Oh, berarti Pak Sabri ngajar ngaji juga di daerah sekitar di rumah sekitar ya? rumah sekitar. Oke, Pak Sabri, kalau seandainya kita udah lama ya, udah 9 tahun Pak Sabri kerja. Selama bekerja, kira-kira Bapak sudah pernah menorehkan prestasi apa aja nih? Kalau di Indago saya sudah pernah pastinya juara 1 ya. Oh iya, Dulu itu udah pasti. Iya. Yo, bangga banget sih, kita juga bangga banget. Juara 1 dulu Bremens Indonesia tahun 2023 kemarin. Oke. Iya. Oke, keren banget. Kontes ya Pak ya? Kontes layanan Honda Nasional. Layanan ya. Oke. Pak Sabri, kira-kira mengikuti kontes itu tujuannya apa? Motivasinya apa sih mengikuti kontes? Motivasi terbesar saya itu bahwa saya membuktikan khususnya anak saya, sebetulnya saya punya 3 orang putra ya, saya nggak punya cewek, anak saya nggak ada cewek, cowok semua. Cowok semua ya. Jadi saya membuktikan ke anak saya itu bahwa ini saya seorang ayah yang bisa menjadi menjadi panutan mereka ya. Setidaknya mereka menganggap, ya ini ayahku menjadi membanggakan mereka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bagi saya kan, saya menjadikan diri saya itu bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Itu yang menjadi motivasi saya sebenarnya. Itulah untuk kontes saya ikuti itu. Oke, untuk kontes ya Pak ya. Iya. Tapi kalau untuk pekerjaan gimana? Kalau ini kan kalau ngomongin pekerjaan kan 9 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Benar. Gimana kira-kira motivasi Pak Sabri ketika bekerja itu apa? Motivasi saya kita bekerja itu ya bagaimana saya bisa menekuni pekerjaan itu, karena saya tahu dan saya yakin benar bahwa kerjaan yang saya lakukan itu ada hasil yang akan saya capai. Ada hasil saya. Artinya bagaimana saya dengan hasil capai itu bisa untuk menafkahi keluarga, ya, karena saya seorang ayah yang bertanggung jawab menjadi tulang punggung keluarga. Di samping itu kan dengan demikian pastinya cara saya itu saya banyak bersyukur atas apa yang saya dapati hari ini, makanya saya bekerja itu sungguh-sungguh. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, Bapak di rumah itu ada istri dan anak ada berapa? Anak saya ada 3. Anak 3 Anak ya? saya 3, iya. Di bawahnya ada lagi cucu? Kebetulan saya hari ini sudah, kalau bilang sudah opa-opa lah. Udah punya cucu saya. Jadi anak saya paling besar sudah punya anak juga. Kebetulan anaknya juga laki-laki. Yang membuat luar biasa itu
Cucu saya itu lahirnya persis dengan tanggal lahir saya. Oh, keren Jadi banget ini ya. memang sesuatu yang luar biasa saya rasa gitu kan. Tapi Jadi nggak disetel ya Pak ya? nggak di-setel, Nggak di-setel. Iya, Wah, kan itu ada secara orang tuh kan kebetulan. yang disetel gitu ya, Karena, tanggalnya Caesar atau gimana. Kebetulan Tapi memang normal ya? Tuhan kasih seperti itu. Ya. Jadi di rumah saya itu hanya ada dua orang cewek, istri saya dan menantu saya ya. Jadi yang empat lagi ya termasuk saya itu ya cowok semua jadinya begitu. Jadi makanya saya di awal saya sampaikan tadi bagaimana saya menjadikan diri saya itu menjadi panutan mereka, karena laki-laki itu biasanya pasti contoh ayahnya begitu. Betul, betul. Iya. Ya apalagi anak laki-laki Benar, semua gitu benar. ya. Pasti nyontoh bapaknya Iya, gitu benar, ya. iya. Iya, benar. Kalau di AHM ini Pak Sabri dikenal ada sebutannya gitu ya. Iya. Kira-kira sebutannya apa? Boleh dikasih tahu nggak? Iya. Di awal saya sampaikan saya Opa Sabri. Opa Sabri Iya, ya. karena Oh. sudah punya cucu gitu. Jadi sudah punya cucu, apalagi cucunya tadi ceritanya Iya. bahwasannya lahirnya Iya, sama lahirnya. ulang tahunnya Pak Sabri Benar, sama. benar. Keren banget ya Pak ya. Dan bahkan sampai di nasional pun sudah ada nama panggilannya khusus Iya, nih. Oke, apa namanya? Selain dari kontes, kira-kira Bapak sudah pernah selain kontes nasional ya Pak ya? Iya. Kalau kontes nasional itu Bapak ini kan kali pertama. Kebetulan saya sebenarnya ikuti kontes itu bukan kali pertama di tahun 2023. Saya ikuti kontes nasional itu dari mulai tahun 2017. 2017 Jadi sudah ikut. ya 2017 saya pernah ikut kontes nasional, terus dilanjut 2018 dan 2019. Artinya saya ikuti kontes nasional sudah 4 kali. Sudah 4 Jadi kali ya, puncaknya Pak? itu hanya di 2023 kemarin. sudah Ya 4 alhamdulillah. kali. Iya. Sudah 4 kali Sudah dan 4 kali. baru menang ke 4 Tahun kalinya, 2023. 2023 ya. Iya. Oke. Nah, kalau kata orang kontes itu serem ya Pak? Itu kata yang kurang tepat saya rasa. Kurang tepat Ya, ya Pak? kurang tepat. Kenapa? Saya katakan kontes menyenangkan bagi saya. Makanya saya ikut sampai 4 kali. Ya saya, 2017 saya ikut, 18, 19. Jadi sesuatu yang membuat kita senang, ketemu dengan banyak orang, ketemu teman-teman se-Indonesia, ini luar biasa kan. Jadi kalau dikatakan serem ya enggak lah. Salah itu saya kira itu pendapat yang salah. Karena kenapa? Saya ikut terus gitu kan. Tapi memang puncaknya itu Tuhan kasih saya di 2023. Ya alhamdulillah. Ya. Langsung juara 1 ya Pak? Alhamdulillah juara 1. Iya. Nah, selama 4 kali ngikut nih Pak. Iya. 4 kali ngikut Pak Sabri itu persiapannya apa aja? Tentunya persiapan saya yang namanya kontes pasti beda ya dengan sehari-harinya. Persiapan itu juga banyak ya. Dari pembekal dari main dealer juga, ya banyak belajar dengan teman-teman, terus konsisten dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya tentunya banyak belajar lah. Banyak Ya, belajar. karena saya sadar betul ya sebagai seorang deliverman pasti banyak butuh ilmu yang akan diberikan ke orang lain juga. Ya, kan artinya kenapa? Kita perlu sosialisasi dengan konsumen. Nah, jadi itulah yang terus saya berusaha belajar dan belajar. Gitu. Oke. Jadi memang pada dasarnya Pak Sabri ini adalah orang yang belajar terus gitu ya. Kira-kira kalau dari main dealer persiapan yang diberikan kepada Pak Sabri apa aja Pak? Dari main dealer itu ya saya banyak disiapkan dari main dealer itu banyak guru-guru ya. Kalau saya bilang tuh yang ngajar saya guru saya ya. Siapapun yang mengajari saya itu saya guru ya. Jadi guru saya itu banyak yang ngajarin tentang produk, tentang bagaimana berpublic speaking, bagaimana bersikap dan sebagainya. Itu disiapkan langsung dari mendealer. Mendealer telah benar-benar mempersiapkan itu untuk pribadi saya cukup luar biasa. Luar biasa ya, Pak. Jadi puncak 2023 itu saya dapat itu sana. Iya. Ya memang kalau kalau berkaca 2023 kemarin kita memang banyak sering ketemu ya sama Pak Sabri ya. Dan kemudian kita sering ada undang-undang vendor dan sebagainya. Benar. Nah, keren banget Pak Sabri, tapi ngikutinnya gimana Pak Sabri? Kan kita padat ya, lumayan padat jadwalnya. Benar. Di sela-sela kegiatan saya sehari-hari, kewajiban saya seorang deliveryman, pasti saya sisihkan waktunya untuk belajar itu. Makanya kadang-kadang saya belajar itu kalau waktu senggang banyak juga belajar di rumah barangkali ya. Apa yang belum paham saya konsultasi dengan istri juga, dengan anak juga di rumah. Kan? Jadi karena kesibukan yang cukup padat ya di samping kita bekerja
sebagaimana biasanya karena persiapan kontes juga. Jadi banyak kadang saya tuh bahkan sampai nanya-nanya ke teman-teman mungkin melalui telepon, WA dan sebagainya. Itulah persiapan saya. Nanya-nanya ke teman juga Iya, ya. karena memang begitulah membagi waktunya ya. Iya ya. Iya. Kalau sama teman-teman di kerjaan nanya-nanya juga Kak, Pak? Iya. Oh, nanya-nanya juga. Iya, mungkin ke sales, ke mekanik, ya siapa saja yang saya anggap bisa memberikan saya ilmu, saya belajar. Jadi makanya saya bilang siapapun yang pernah saya tanya itu guru saya. Iya. Nah, menarik nih Pak. Kalau seandainya ke teman-teman di dealer itu sebenarnya nanyanya apa saja sih yang dipelajarin gitu? Mungkin salah satunya itu tentang produk. Tentang produk ya? Tentang produk ya. Mungkin ada beberapa produk saya nggak paham. Karena kebetulan basic saya kan tidak orang otomotif ya. Benar. Bukan orang otomotif sebenarnya kan. Jadi saya tahu kekurangan saya itu, makanya saya banyak bertanya ke orang yang lebih tahu. Ya, jadi andainya pun yang saya tanya itu mekanik muda, tapi kalau itu ilmu ya saya ambil gitu kan. Atau sales yang masih baru pun kalau ya punya ilmu ya saya itu berharga gitu. Iya. Nah, begitu gitu. Ibaratnya nggak kenal siapapun Iya, itu, jadi- ya yang penting dia ada ilmu yang berguna ya kita ambil benar. gitu ya. Itu yang saya lakukan. Iya. Keren banget sih Pak. Kalau seandainya saya nanya, selama ngikutin kontes, wah ini kontes ya, kalau kontes itu kan panjang ya dari regional sampai nasional. Iya. Selama ngikutin kontes, apa aja yang sudah Bapak dapatin? Wah, selama mengikuti kontes itu, ini cerita apa sekarang? Hasil yang saya dapat gitu ya. Ini ngomongin pengalaman Pak. Oh, pengalaman. Pengalaman mungkin. Pengalaman yang saya dapat itu yang terbesar saya pernah berangkat ke luar negeri Jepang. Ke Jepang Ke ya. Jepang ya. Kalau dari selama kan Bapak udah 9 tahun ya, maksudnya selama 9 tahun itu pernah dapat reward apa aja sih? Di tahun 2019 saya pernah berangkat ke Sepang, Malaysia. Ke Waktu Sepang. itu nonton MotoGP. Oh, keren banget. iya, Nonton iya. MotoGP Iya, juga ya. 2019 saya Oke. MotoGP. Selain daripada itu berarti baru 2023 kemarin ya? 2023 saya Ke Jepang ya? Ke Jepang, iya. Ke Jepang enak Pak? Oh, coba. Enak lah ya pasti Iya, ya. pasti enak. Ngunjungin apa aja sih kemarin Pak? Di Jepang kita sempat melihat salju, melihat salju. ya di salju juga kita pernah lihat langsung itu ya, gimana orang cerita dengan bunga sakura ya, kita langsung pegang-pegang, kita foto-foto ya kan, iya. kita lihat betul di sana dia iya. bentuk bunga sakura. Keren juga ya? Dan iya. Berarti Pak Sabri di sana lihat bunga sakura, Iya. tapi masih ada saljunya gitu ya? Iya masih aslinya. Salju itu ya kita langsung pegang saljunya di sana. Ya daerah kalau nggak salah itu namanya daerah-daerah Nikko namanya. Yang di situ kita ada salju ya. Dan di sana juga kita melihat bagaimana budaya Jepang masa lalu. Boleh cerita nggak Pak? Kira-kira menurut Bapak budaya masyarakat sana itu gimana? Ada satu daerah itu ya di Jepang itu. Budaya masa lalu itu ya yang pekerja itu ya orang-orang yang sudah cukup berumur ya, cukup berumur. Jadi budaya masa lalu itu kayak contohnya di itu ada ninja apa kan begitu kan ya, budaya Jepang seperti ada di sana, kita lihat di sana. Ya, ada di sana kita lihat. Sampai bangunan-bangunan dari kayu-kayu tua, nah, kita bisa lihat di sana. Itu asli kita lihat. Sempat lihat di sana. bangunan-bangunan yang udah lama juga ya? Cukup lama. Jadi memang dilestarikan istilahnya. Benar, Pak, benar, ya? iya. Keren banget. Selain lihat budaya, selain Bapak kemarin itu ngunjungin ada lihat salju dan bunga sakura, kira-kira ngunjungin apa lagi nih Pak? Kita melihat satu lagi budaya Jepang itu, ya orang Jepang itu orang yang cukup fokus. Fokus ya? Iya, cukup fokus ya. Kita kemarin ya sempat di Tokyo, ya daerah Tokyo ya. Kita lihat orang-orang jalan kaki itu ya lurus, pandangan lurus ke depan. Artinya fokus dengan apa yang dia tuju gitu kan. Jadi mungkin kalau kita orang Medan kan maling sana maling sini sehingga jalannya jadi sembraut. Kalau mereka enggak, mereka fokus ke satu tujuan sehingga tidak membuat macet juga. Gitu. Jadi ini yang mungkin mereka itu lebih maju seperti itu. Saya pikir seperti itu. Oh iya. Iya. Fokusnya luar biasa. Saya pernah dengar nih Pak. Iya. Saya pernah dengar ya. Iya. Saya sendiri belum pernah ke Jepang gitu kan. Tapi saya pernah dengar bahwasannya di Jepang itu orang kalau seandainya apalagi di Shibuya Crossing itu benar. padat banget ya Pak. Benar. Padat banget dan mereka tuh semuanya cepet-cepet jalannya. Benar ya? Cepet-cepet, benar. Cepet-cepet. Jadi nggak sempat membuat kemacetan yang lain dan ketika larangan berhenti, mereka berhenti stop.
Oh gitu. Nggak kayak kita ya. Kita mungkin Kalau kita curi-curi nyebrang gitu ya. Nggak. Artinya kalau memang dari situ ada berhenti ya berhenti. Alarm berhenti. Dan seberangannya pun sesuai dengan cross jalannya itu. Jalannya ya. Nggak boleh tempat-tempat lain. Nggak boleh belok-belok Nggak boleh, gitu nggak ya. boleh. Jadi Berarti kalau mau nyebrang lurus ya lurus aja lurus, gitu ya. ya lurus gitu. Keren banget ya. Bener. Dan setelah pulang nih, ini kita ngomongin setelah pulang, Setelah ya, pulang. Pak ya. Setelah pulang dari Jepang, Bapak melakukan apa nih di dealernya Bapak? Setelah pulang dari Jepang, ya tentunya saya ambil hikmah terbaik dari sana. Ya, saya ambil hikmah terbaik dari sana. Saya coba, ada beberapa kemarin ya, saya lihat di satu hotel di Jepang itu, di ruangan ada apa namanya itu, ada bunga-bunga ya. Jadi kemarin saya minta di dealer itu ada bunga-bunga di tempat ruangan tunggu ya, karena menurut saya itu indah ya. Sampai mungkin kemarin satu lagi saya minta tuh lahan parkir itu jadi dibuat 2 garis agar parkiran mobil itu tidak bersenggol dengan yang lainnya. Jadi kalau biasanya kan kita pakai 1 garis saja, saya minta jadi buat 2. Jadi artinya jaraknya itu bisa diatur dengan baik. Biasa kan kita orang biasa lah, maaf ya, daerah kita kadang-kadang parkirnya sudah ada 1 garis pun masih pakai garis orang lain. Nah, jadi ini kan gitu ya. Jadi kemarin saya minta ke dealer saya, ternyata sampai hari ini dibuat. Ya. Untuk disiplin seperti itu sih. Lebih disiplin dan jaraknya lebih diatur. Iya, gitu lebih ya. diatur ya. Oke, menarik Pak. Berarti intinya Bapak setelah pulang dari sana bukan tangan kosong berarti ya. Pastinya membawa sesuatu yang bisa dia implementasikan di dealernya sendiri. Betul. Dan keren banget sih Pak. Saya tertarik banget ketika Bapak itu bisa melihat nih, oh orang Jepang itu orangnya seperti ini loh Pak gitu ya. Keren banget. Dan ternyata bisa diimplementasikan di kita juga. Selanjutnya saya nanya ke arah nilai nih Pak. Nilai. Karena kan Bapak kan istilahnya ketemu banyak orang di sana, kita juga dapat pembekalan. Menurut Bapak seberapa berharganya mengikuti kontes nasional, Pak? Berharganya mengikuti kontes nasional itu bukan hanya untuk pribadi ya. Kalau saya bukan untuk pribadi ya. Di samping itu memang pribadi kita banyak hadiah yang kita dapat ya. Banyak yang kita dapat. Kalau saya pikir mungkin kalau secara hitung-hitungan ratusan juta saya pikir. Ratusan juta saya pikir. Ya, bayangkan saya dapat, ya boleh saya sebut hadiahnya? Boleh ya? Ya ini kan mumpung yang nonton juga teman-teman ini hadiah FLT saya ya. itu Vario 160 itu ya, 160 itu dikasih cuma-cuma tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun. Luar biasa kan? Iya. Vario ya, satu unit motor gitu ya. Satu unit motor P160 tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun. Saya dapat hadiahnya itu. Ya. Oke, kemudian dapat paket benchmark juga dan dapat paket benchmark ke Jepang juga, dapat hadiah dari mendealer juga nih yang luar biasa juga ini kan. Jadi kalau hitungan saya itu mungkin dinilai ya secara rupiah ya di atas 100 jutaan ya. Ya, saya bolak-balik ke Jakarta kan tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun yang sudah ditanggung oleh mendealer kan. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dia itu untuk pribadi ya. Terus untuk keluarga ini untuk anak-anak saya dan keluarga saya menjadi suatu yang membanggakan mereka, ya. Jadi anak saya itu merasa ayah saya seorang katakan pejuang tapi ada hasil gitu. Benar. Iya. Jadi Jadi memang dapat satu unit motor Vario ya kemarin ya 160. Kemudian dapat paket benchmark dari Mendealer ada juga ya. Iya. Jadi cukup komplit sebenarnya hadiahnya ya. Nah, berarti istilahnya menurut Pak Sabri, pengalaman kontes ini sebenarnya tidak bernilai. Ibaratnya nggak bisa dinilai dengan uang, tapi kalau diuangkan ratusan juta gitu ya. Oh iya, keren banget sih. Saya tertarik. Tapi selama Bapak menjalanin kontes, dapat hadiah dan sebagainya, perasaan Bapak gimana? Tentunya bangga sih ada. Bangga sih ada, pasti bangga sebagai seorang manusia kita pasti bangga. Tapi bukan hanya mempertahankan nilai yang kita dapat itu sangat penting ya. Jadi ketika kita seorang sudah juara 1 ya se-Indonesia, kalau bahasa yang saya ambil itu ini adalah ujian bagi pribadi saya. Ujian bagi pribadi. Ya, karena ujian itu kalau menurut ajaran agama Islam bukan hanya
kesusahan saja ya. Ketika kita mendapat kebahagiaan juga ada ujian, itu termasuk ujian. Ya, jadi bagaimana cara saya mempertahankan juara yang telah saya pegang, yang saya dapat kemarin itu, dan bisa saya berikan ke orang lain. Dan saya bisa ke orang lain. Berarti sebenarnya bukan hanya susah-susahnya aja yang apa namanya ujian gitu ya. Tapi arahnya kepada ya kalau seandainya dikasih sesuatu, dikasih predikat mungkin jadi juara senasional, mempertahankannya gimana gitu ya. Menarik ya, keren banget. Menarik ya, mau menjadi ujian bagi diri sendiri. Oke. Saya sebenarnya pengen diskusi lebih dalam soal ujian ini ya. Ibaratnya kan kalau kita taunya kan istilahnya ya ujian ya sesuatu yang menyusahkan buat kita kan gitu ya. Tapi ternyata ujian itu bukan hanya kesusahannya. Tapi apa namanya ketika kita itu diberikan sesuatu, diberikan prestasi, mempertahankannya gimana gitu ya. Oke. Kalau Pak Sabri sendiri mempertahankan predikat juara 1 delivery man senasional, cara Pak Sabri itu gimana mempertahankan? Tadi kembali tadi cerita ujian kan, ujian. Bagaimana cara saya untuk mempertahankan atau bisa memperjuangkan ujian yang diberikan kepada saya, ya. Artinya saya ini kan udah menang nih juara 1 untuk nasional, ya. Tentunya cara saya selalu bersyukur. Bersyukur ya, itu prioritas wajib harus bersyukur atas apa yang saya dapat hari ini. Ya. Cara saya bersyukur itu ya bekerja dengan sebaik-baiknya. Artinya secara pribadi bagaimana cara saya itu agar apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Jadi bagaimana menghasilkan manfaat istilahnya. Bagaimana bisa bermanfaat dengan orang lain. Jadi dengan cara syukur ini artinya kita benar-benar yakin dan tahu betul bahwa kalau Islam itu kita kebetulan Muslim ya, Allah ajarkan, Tuhan ajarkan apabila kamu bersyukur atas nikmat itu kata Allah, nikmat itu akan aku tambah. Ya saya rasa betul itu. Saya merasa luar biasa itu. Ya, jadi ketika kita bersyukur atas apa yang kita lakukan, terus kita jalankan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan, ya rezeki itu ngalir. Nah, itu saya rasa benar itu. Oke. Itu saya setuju juga sih sebenarnya ya. Ibaratnya ketika kita dikasih kepercayaan gitu dan kita bisa memaksimalkan kepercayaan tersebut ya pasti kapasitas kita bertambah, benar ya. Termasuk iman dan sebagainya. Ya saya setuju kalau itu ya. Nah, saya mungkin geser sedikit topiknya. Pak Sabri, ini kan Pak Sabri sudah dapat motor nih satu unit. Saya dengar dari teman-teman tuh ada cerita unik. Ketika motor itu nyampe, ya boleh cerita sedikit nggak Pak? Ini nerima motor. Kembali cerita. Kebetulan tuh motor nyampe itu kemarin tepatnya di tanggal 8 Desember 2023 kemarin. 8 Desember ini adalah ulang tahun anak saya yang paling terakhir. Ulang tahun anak saya yang kecil pas ke 17 tahunnya. Ini kan sebenarnya nggak disetting sebenarnya, hanya kebetulan saja kan. Jadi hadiah itu nyampe ke rumah pas tanggal 8 Desember 2023. Kebetulan hari itu anak-anak saya ulang tahun. Pas di tanggal itu ulang tahun. Ulang tahun. Pas itu juga motornya nyampe. Iya, pas itu nyampe ya. Ibaratnya alam memberikan hadiah. Wah, keren banget sih. Keren banget. Anak gimana kemarin? Seneng banget pastinya ya. Sangat luar biasa kan. Seneng banget. Iya, kan biasa ya kan dapat satu motor Vario 160 kan. Kebetulan di ulang tahun dia yang 17 ya. 17 tahun. 17 tahun. Berarti tahun ini tahun ke-18. 18. Sudah dapat SIM dan bisa bawa kemana-mana gitu ya. Sudah boleh izin, udah dapat izin. Iya, benar. Keren Pak. Saya menarik sebenarnya. Menarik banget sih sebenarnya cerita Pak Sabri ini ketika kontes ya. Jadi mungkin di lain waktu mungkin kita cerita lagi lebih deep, lebih dalam. Kebetulan ya buat teman-teman kebetulan Pak Sabri ini seringkali kita undang nih buat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan talk show, berhubungan dengan motivasi apalagi gitu ya. Pak Sabri sempat kemarin diundang juga untuk ngobrol untuk delivery man se-Indonesia. Kemarin setelah setelah ngobrol tuh rasanya gimana sih Pak? Saya makanya kemarin sempat
videonya dilihat anak-anak saya, iya, ayah saya sebegininya sudah ya. Jadi, iya kontes itu benar-benar membawa keberkahan lah. Membawa keberkahan. Iya. Ya, pastinya bangga lah ya Pak. Bangga, Ya. pasti bangga. Keberkahan. Iya. Ya, saya sendiri ya belum pernah ngobrol sih nasional gitu ya. Tapi Pak Sabri keren banget. Saya sempat dapat pesan dari teman-teman di tempat lain gitu ya, di daerah lain itu bosannya, keren banget. Pak Sabri itu keren banget gitu ya. Nah, sampai banyak juga yang kasih pesan ke saya. Dan memang menurut kami juga Pak Sabri ini adalah orang yang menginspirasi, ya, menginspirasi. Dan sebenarnya kalau saya melihat Pak Sabri ini menginspirasinya dari kesehariannya sih. Mungkin Bapak boleh diceritain ke teman-teman kira-kira kesehariannya Pak Sabri mulai dari masuk kerja sampai pulang tuh apa aja yang dilakukan? Wah, keseharian saya itu kalau di awal berangkat pagi itu saya pasti lebih pagi. Ya, kalau biasa mungkin di kantor saya masuk tuh jam 9.30 atau jam 8, jam 8.30. Saya itu biasanya jam 7.30 saya udah di kantor. Ya, karena bagi saya disiplin itu sangat penting. Disiplin sangat penting. Jadi untuk mengawali sesuatu itu kalau kita terburu-buru hasilnya nggak baik. Benar. Jadi makanya saya tahu jam kerja saya itu jam 8.30, jam 7.30 saya sudah di kantor. Oh, ya, berarti tiba lebih awal. Iya, saya tiba lebih awal. Oke. Setelah tiba di dealer, apa duluan ya dilakukan Pak? Pastinya ya dengan segala macam persiapan ya. Mungkin kalau saya lihat data, kalau ada pengiriman, saya lihat di pengiriman tuh data kemana aja gitu kan. Ya pasti ngobrol-ngobrol dulu dengan teman-teman, dengan admin bagaimana apa kegiatan hari ini. Ya contoh seperti itu. Jadi artinya saya benar-benar siap dari awal. Ya siap dari awal itu jadi mudah untuk menjalani hari-harinya gitu kan. Jadi karena datang dari awal tadi disiplinnya dengan baik, ya kita mudah. Gitu, ya. Jadi awal datang langsung koordinasi dengan dengan kemudian melihat pengantaran dan sebagainya, Nah, kemudian baru mempersiapkan diri ya Pak ya tentunya ya. Benar. Nah, yang paling menonjol sih sebenarnya ya, yang saya perhatikan dari Pak Sabri. Ini yang saya lihat nih ya Pak ya. Pak Sabri ini setiap pagi selalu mempersiapkan diri, baik rambut, penampilan gitu ya. Nah, karena memang menurut saya Pak Sabri ini adalah seorang FLP yang paling memperhatikan penampilan. Benar kayak itu Pak? Benar. Benar ya. Ibaratnya kalau saya lihat bajunya paling rapi deh gitu. Karena begini Mas, bagi saya ketika kita tampilan awal kita itu artinya orang pasti lihat itu. Benar. Kalau kita datang, kita jumpa orang terus dengan tamu yang sangat penting ya. Karena bagi saya itu konsumen itu ada tamu penting atau orang yang sangat penting saya jumpai. Kalau kita datang acak-acakan kan nggak kurang selera kan. Benar. Jadi itu saya tarik dengan diri saya. Jadi kalau saya ketemu orang itu saya lihat orangnya maaf ya kurang ini saya jadi kurang respect gitu kan. Jadi saya coba bagaimana saya memposisikan diri saya menyenangkan dengan orang lain gitu. Jadi memang ya sebenarnya pakaian saya pakai itu biasa-biasa saja. Ya, cuman ya kalau dibilang rapi ya dari seperti itu. Iya sih. Kalau ya ini nggak tahu ya Pak kan kalau menurut saya nih Pak. Menurut saya sebenarnya Pak Sabri ini orang yang paling rapi loh Pak. Iya. Karena kan kebetulan saya juga memperhatikan teman-teman yang lain kan gitu ya. Nah, teman-teman yang lain tuh kadang-kadang kan bajunya agak kusut sedikit. Tapi kalau saya lihat nih, ini kelihatan ya hari ini juga penampilannya lengkap. Ya pinnya ada, lanyardnya, bahkan pin KLHN-nya juga selalu dipakai gitu ya. Bajunya rapi, bersih dan tidak kusut gitu ya. Bahkan teman-teman informasi kita syutingnya di siang hari ya kebetulan ya di siang hari dan Pak Sabri masih rapi banget gitu ya. Nah tapi memang benar ya Pak kalau seandainya kita nganterin unit penampilan kita dilihat juga ya Pak. Iya, begitu. Oke, berarti kalau pernah nggak sih Pak kalau ada konsumen yang komplain soal penampilan ke Bapak mungkin? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Ya belum ya, karena memang Pak Sabri semoga nggak ada. Ya semoga nggak ada benar sih, ya kan. Ya karena kan Pak Sabri ini kan memang orang yang rapi banget kan. Ya tapi kalau seandainya konsumen itu berarti pengennya dilayani dengan orang yang pakainya rapi juga benar ya Pak ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang agak sedikit
Susah-susah gampang dijawab ya. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Menurut Pak Sabri, Iya. delivery man yang terbaik itu seperti apa sih bentuknya? Iya. Delivery man terbaik itu adalah delivery man yang paham dengan dirinya. Paham dengan Ya, dirinya. artinya paham dengan itu ya penampilan ya. Ya, penampilan. Penampilan tersejaga ya. Yang kedua, yang berikutnya mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Mengerti tugas dan tanggung Iya. jawab. Oke. Bukan mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kita sebagai kalau saya pernah mengatakan kita delivery man itu memang kalau bahasa Medan itu supir ya. Kita supir, tapi bukan kurir ya. Oke. Beda ya. Kalau beda. supir itu kita punya produk dan kita bagaimana cara memberikan pemahaman orang lain dengan produk yang kita punya. Benar. Mohon maaf kalau kurir mungkin barangkali apa yang dia sampaikan, apa diantarkan itu mungkin kurir itu nggak paham apa isinya. Kan gitu kan, contoh seperti itu. Mungkin dia contoh kirimkan satu barang, ya dia kirim saja. Tapi kalau ditanya apa Itu barang dalam apa, gitu. isi barang itu mungkin nggak tahu. Tapi kita sebagai seorang delivery man, kita harus paham benar ini barang yang kita kirim ini, kita mengerti apa manfaatnya, apa kekurangan kelebihannya barangkali ya, dan bagaimana bisa orang menerimanya senang. Nah, ya gitu kan. Jadi paham makanya barang gitu ya. iya, jadi bukan kita delivery man itu bukan supir biasa, ya. Iya. Bukan supir biasa. Kita bukan supir biasa Kita bukan gitu ya. Iya, benar-benar. Dan kita bukan kurir, ya. Oke. Bukan kurir ya. Kurir itu kalau saya bilang, maaf ya, kurir itu hanya antar barang habis itu selesai. Kalau kita enggak, kita terus menjaga hubungan baik kita dengan konsumen yang kita kirim. Karena mungkin suatu saat konsumen bisa telepon kita, tanya kita tentang produk ini, ya kita siap. Tapi konsumen suka nanya-nanya juga soal Terkadang produk, masih Pak. ada. Oke. Iya. Terus Bapak bisa jawab. Mudah-mudahan alhamdulillah. Karena saya selalu menyediakan diri saya itu handphone saya ini terhubung selama 24 jam. Jadi kapan saja dibutuhkan ya saya siap mudah-mudahan. Oke. Menarik. Berarti kalau setahu saya nih Pak, Iya. kalau di main dealer kita kan kita nggak menyediakan training untuk product knowledge ya. Iya. Karena ibaratnya kalau tahu produk itu kan bagiannya sales kan gitu ya. Nah, kalau Bapak cara belajarnya produk itu gimana Pak? Salah satu cara saya belajar untuk mengetahui produk knowledge itu ya ke sales atau ke teman-teman mekanika apakah gitu kan. Jadi apalagi mungkin ada produk baru ya. Saya tuh pengen tuh contoh mungkin ada produk baru sih gimana cara mempergunakannya. Ya saya langsung nanya nih dengan orang yang pengalaman gitu. Oh, jadi ngobrol sama Iya, sales ngobrol gitu langsung. ya? Saya langsung praktek ke lihat barangnya, cara menggunakannya, begitu. Nah, jadi saya nggak segan-segan tuh siapa saja yang saya anggap itu bisa memberikan saya ilmu, saya ambil. Nah, iya. Gitu. Iya. Ya, jadi istilahnya kita belajar terus-menerus lah Iya, ya Pak iya. ya. Nah, oke, Pak Sabri, Baik. kalau setahu saya nih, Iya. memang kalau untuk delivery man kita tetap ada pembekalan buat product knowledge. Tapi kan deep-nya product knowledge itu kan sama teman-teman sales gitu ya Betul. Pak ya. Jadi mereka tuh nguasain banyak dan memang pekerjaan mereka itu kan gitu ya. Iya. Kalau Pak Sabri sendiri gimana memperdalam pengetahuan Pak Sabri terkait product knowledge Pak? Iya. Jadi memang sebenarnya waktu saya terbatas, waktu kami yang terbatas Oh iya, untuk benar, belajar Pak. itu sebenarnya kan ada diajarkan. Saya banyak nanya tuh teman-teman sales, ya karena mereka yang diajarkan langsung, mungkin waktu cukup banyak ya. Saya banyak nanya kalau contohnya mungkin ada motor baru ya, saya nanya langsung bagaimana cara menggunakannya. Termasuk juga mungkin teman-teman mekanik. Oh, nanya ke mekanik Ya, juga? mekanik juga, Oke, ya kan. oke, Jadi oke. mungkin saya di situ saya belajarnya. Jadi karena begini. Siapapun yang saya anggap bisa memberikan saya ilmu, saya ambil. Iya, jadi guru. Kalau saya ya. bilang curi ilmu, Curi ilmu bahasa curi ya. ilmu ya. Benar sih kalau kita tuh harus pinter-pinter Iya. curi ilmu kan gitu ya. Ya, mungkin itulah mencuri yang dibenarkan ya. Benar-benar ini mencuri yang dilegalkan Ilegal. gitu ya. Iya. Oke, berarti memang harus belajar Iya. ya. Dan Iya. belajar itu berarti bukan hanya ada kelasnya, Iya. tapi di mana aja ya Pak ya. Benar, Dan benar. sama siapa aja. Karena kalau boleh saya tambahin di Muslim itu waktu belajar itu belajarlah dari mulai lahir sampai ke kuburan kalau orang bilang ke liang lahat itu. Oh, iya, Jadi itu belajar itu nggak ada lahir. batasan umur. Oke, Ya, oke. saya paham betul itu belajar itu nggak ada batasan umur. Dari lahir Sampai kita masuk meninggal. kuburan. Iya, begitu. Iya. Iya, menarik Pak. Iya. Dan sesuatu yang
keren banget. Ya, sebenarnya kalau seandainya nanti ada acara keagamaan, kita bisa ngundang Pak Sabri sebenarnya. Ya, keren banget ya. Selain memang, ya karena memang kan Bapak selain daripada seorang delivery man, aktif juga mengajar, mengaji dan sebagainya. Saya follow Bapak juga loh di Instagram dan saya lihat postingannya keren-keren juga. Ya, seputar keagamaan juga. Dan ya, keren banget Pak. Dan saya lanjutin pertanyaan mungkin Pak ya. Nah, Bapak kan mengirimkan produk setiap hari. Nah, dalam mengirimkan produk, apa yang Bapak lakukan untuk menjaga kualitas produk itu dari dealer nyampe ke tangan konsumen itu tetap baik? Itu persiapannya sebagai mana standarnya. Sesuai standar ya Pak. Artinya gini, sesuai standar itu saya pastikan produk itu kalau dikatakan sesuai dengan BAST, yang surat jalan dulu saya pastikan. Sesuaikah dengan nomor rangka dan nomor mesinnya, kondisi motornya harus baik, ya kan, harus bersih, ya gitu ya. Jadi sampai juga untuk pengikatan motor itu saya gunakan tali raset. Tali raset saya pastikan tali raset itu tidak membuat motor jadi lecet. Ya, jadi itu saya gunakan mulai. Kalau saya pribadi sudah menggunakan tali raset itu mulai 2017. 2017 sudah pakai. Sudah mulai. Tapi setahu saya Bapak orang pertama yang pakai ya? Sebenarnya tidak. Bukan yang pertama. Saya menyontoh dari orang yang ada. Saya lihat ada orang lain sudah pakai dan itu aman. Saya gunakan itu. Nyontoh dari siapa kalau boleh tahu? Kebetulan itu dari Simpang Limun. Dari Simpang Limun. Artinya Simpang Limun pakai. Setelah Bapak lihat, bagus nih gitu ya. Bagus nih. Terus Bapak pakai. Benar. Ya. Jadi terus juga saya bersihkan motornya. Jadi maka di mobil saya di mobil saya ada sedia kain lap, ada kanebo, ada pembersih juga. Jadi kenapa itu saya jaga? Andainya konsumen itu saya juga mau barang yang dikirim itu bersih. Nah, jadi saya selalu berusaha bagaimana menjadikan orang itu diri saya. Ya, kan? Ya ibaratnya menempatkan diri sendiri sebagai konsumen. Benar. Ya. Itu yang saya lakukan. Jadi bagaimana? Itulah upaya saya agar produk ini terjaga dengan baik. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih, Pak. Saya mau nanya soal komplain. Selama Bapak kerja, komplain apa yang paling unik yang Bapak pernah dapat? Ini cerita komplain ini ada agak serem-serem dikit gitu ya. Ini ada sesuatu yang luar biasa, yang pengalaman pribadi saya. Dulu ada tahun 2022 kalau nggak salah itu, ada seorang konsumen saya namanya Pak Wahyu. Dia beli motor Scoopy, setelah saya antar motornya. Memang awalnya orangnya juga sedikit, kalau kita bilang sedikit agak galak ya gitu ya. Agak galak. Karena gitu saya menanya alamat saja, apa dia bilang, kamu coba cari aja Oyo yang ada di Brian, waktu itu tempat di Brian ya. Jadi gimana saya mau cari ya gitu kan itu kan banyak ya. Tapi saya coba cari ya kan namanya Pak, kalau saya boleh sebut nama ya. Boleh ya? Mungkin inisial aja ya. Inisial mungkin ya. Jadi setelah saya antar singkat cerita saya antar motornya, oke lah kan. Saya pulang, saya bilang Pak nanti kalau butuh bantuan saya siap Bapak telepon kapan saja. Betul memang. 2 minggu kemudian dia telepon saya. 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian dia telepon saya. Gak lama loh ya. Gak lama ya. Kebetulan dia telepon tuh malam hari, sekitar jam 8 malam ya, 8 malam ya. Saya baru nyampe rumah, kebetulan waktu itu kan pengantar agak jauh, jadi sampai rumah agak malam. Dengan nada yang sedikit tinggi dia telepon saya. Kau di mana? Bahasanya kau di mana? Bahasanya langsung bahasa Medannya keluar itu. Ya, saya kalau dapat itu deg-degan juga Pak ya mungkin jadi kan mungkin saya orang terbiasa dengar bahasa-bahasa jalan ya saya bilang, "Oh baik Pak, saya ada di rumah. Ada bisa saya bantu," bilang gitu. Kapan tuh BK aku keluar? Nah, dia bahkan BK kan. Kalau bahasa kita BK. Kalau maksudnya platnya kan Pak? Iya, Pak. Mohon maaf Pak, saya bilang, saya kan janjikan ke Bapak tuh platnya keluar tuh lebih kurang 30 hari kerja. Menurut hitungan saya, ini kan masih 2 minggu aja Pak, sekitar 15 hari, saya bilang gitu kan. Iya, jadi sudah akhirnya saya bilang begini. Gini saja Pak, saya bilang, besok saya datang ke kantor, saya coba cek itu kapan plat Bapak keluar, langsung saya kabarin. Kebetulan memang saya cek, besoknya saya ke kantor, saya cek ke admin saya, bagian STNK, itu memang belum keluar karena dia kan 30 hari kerja kan. Jadi 2 minggu, langsung saya hubungi beliau, saya bilang Pak, mohon maaf, ternyata memang platnya belum keluar. Saya bilang, tapi Pak saya janji nanti kalau platnya sudah keluar saya kabar Bapak. Oke ya, betul ya, bilang gitu. Jangan bohong ya, iya gitu. Oke Pak, siap, saya bilang gitu kan dengan bahasa gitu. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya memang itu saya jaga betul ini orang ya, saya jaga konsumen ini. Begitu keluar platnya, si admin kabarin saya. Saya bilang ke adminnya, biar saya langsung kabarin ke dia.
Oke. Saya telepon dia langsung, Pak, saya bilang, ini plat Bapak sudah keluar, Bapak boleh ambil kemari atau saya antar. Oke. Dia bilang begini, nggak apa-apa, saya bisa datang. Oke. Datang dia ke kantor kita, saya bilang. Setelah dia datang, saya lihat dia datang, baru setelah dia ambil plat itu, dia telepon saya. Kau di mana? Tetap kau di mana bahasanya. Begitu ya, mungkin biasa kali ya Pak ya. Iya, saya bilang Pak, saya ada di kantor. Ada yang bisa saya bantu? Saya bilang platnya sudah kau ambil. Ya iya Pak, baik. Saya bilang. Jadi apa yang saya bantu lagi Pak? Boleh kita ketemu nih. Boleh Pak, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia begitu pintu keluar, kita ketemu di luar. Apa dia bilang? Ternyata dia nggak kau lagi. Ternyata Bapak baik juga. Ini ada satu kata-kata yang menurut saya ini rasa saya sedih, Spesial, senang, ya? nggak tahu kan. Jadi bahasa yang dia oleh kau, terakhir dia bilang ternyata Bapak baik juga. Itulah bahasa dia. Pindah istilahnya ya, dirubahnya ya. Iya, mungkin di awal dia tadi mungkin marah, nggak tahu hasilnya mungkin saya berusaha bagaimana melayani dengan baik, mungkin dia merasa baik sudah. Itu kata-kata terakhir. Ternyata Bapak baik juga. Ternyata Bapak baik juga. Iya. Spesial banget ya. Iya. Kalau Ini dapat sampai hari ini saya ingat tuh kata. Iya. Sampai saya ingat. Ini iya, luar biasa. memang spesial banget Iya, ya Pak spesial. ya. Iya. Dan istilahnya ya sebenarnya kalau saya disuruh menghandle konsumen seperti itu, ya ngomongnya sudah seperti itu, Iya. aku deg-degan duluan kali Iya. ya Pak ya. Tapi memang Iya. keren banget Pak Iya. Asabri ini apa namanya istilahnya berani ya untuk menghandle, dan juga setelah dihandle tidak dihandle dengan setengah-setengah, Iya. handle-nya sampai selesai. Benar gitu ya. Karena Dan- saya tidak, maaf, saya mungkin tidak mau lempar tanggung jawab ini ke orang lain lagi. Karena dia cari saya. Benar. Ya, karena dia bilang salesnya sudah tidak bisa saya hubungi. Dia bilang seperti itu. Sebetulnya sales sudah nggak kerja lagi waktu itu. Ya, saya ambil berusaha ambil tanggung jawab itu agar tidak menjadi komplain berikutnya. Betul. Iya. Diambil tanggung jawab Benar. biar nggak Itu yang saya berlanjut lakukan. komplain. Benar, ya. benar. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir saya nih Pak. Iya. Ya, Pak Sabri, boleh nggak Pak Sabri, ini kan panutan ya untuk FLP nasional Itu ya, juga. dan ya benar ya kan, panutan bagi nasional, dan terutama bagi Sumatera Utara, Iya. Bapak ini kebanggaan loh gitu ya. Nah, boleh dong kasih satu kata-kata yang bisa membakar semangat teman-teman. Kebetulan kita udah mau kontes lagi nih Pak. Oh iya. Ya, Iya. boleh kasih satu kata-kata yang membakar semangatnya teman-teman nggak? Yang sering saya sampaikan itu, teruslah berbuat baik, karena suatu saat kebaikan itu akan datang ke diri kita. Wah, keren banget. betul. Keren banget. Saya yakin kalau misalnya di sini ruangannya ada teman-teman delivery man lain, Iya. semuanya pada tepuk tangan gitu ya. Karena memang berbuat baiklah, karena kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Iya. Oke. Terima kasih Pak Sabri. Berarti sekali waktu kita ngobrol ini, Iya. dan nanti apa namanya, ini akan tayang buat teman-teman juga, Iya. dan harapannya bisa juga berarti bagi teman-teman yang lain. Oke, sekian teman-teman mungkin untuk podcast kali ini. Saya dengan Eben dari HC3 dan ditemani oleh Pak Sabri. Iya. Kami pamit undur diri, dan terima kasih dan salam Salam satu satu hati. hati. Oke, Kak. Boleh nggak sambil tekan? Saya bergambar lagi. Anda aja sampai pas editingnya. Jadi kalau ini jadi sih dia jadinya kayak beda. Ya, secara buat familiar gitu kalau atau kita tepuk tangan sekali, nanti bisa mau pangeran bisa. Pesan pertama Pertama sekali tepuk tangan, bisa kita mau pakai bisa. udah langsung Iya. ada yang Ini video di apa ya? mau